Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami memimpin doa dengan cara berdoa menurut agama Islam, dan umat agama lain dipersilahkan untuk menggunakan cara berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hamdan syukran, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, berikan kami kekuatan untuk membangun dan sesuai dengan petunjuk-Mu. Berikan kami rasa kasih dan sayang terhadap semua ciptaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, berikan kami ampunan atas segala kesalahan dan kekhilafan kami. Ampuni kesalahan dan kekhilafan orang tua kami. Berikan kami kemampuan untuk memanfaatkan atas kekhilafan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyelamat, berikanlah kepada kami dan bangsa kami keselamatan. Berikan kepada kami kemampuan agar bisa melanjutkan pembangunan di negara kami ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, berikan kami dari semua pemimpin kami kearifan dalam membangun bangsa dan negara kami. Berikan kami dan pemimpin kami kebijakan di dalam melaksanakan pembangunan bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Adil, berikan kami dan pemimpin kami untuk membela keadilan di tempat kami. Berikan kami kekuatan untuk berkomitmen memperjuangkan keadilan di negeri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kekuatan untuk menyatakan yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti. Berikan kepada kami kekuatan untuk menyatakan yang salah itu salah, dan berikan kepada kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Perkasa, berikan kami kekuatan untuk melakukan kebaikan di dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk menjauhi segala keburukan di dalam hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa kami. Ya mujibas sa'ilin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Allah Bapa yang makasih, inilah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kiranya Engkau mengindahkannya dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami. Amin. Damai di hati, damai dunia,
dan damai selamanya. Om Shanti 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 Om. Sadu, sadu, sadu. Untuk menuju jalan suci Sanjay, terima kasih. Dari Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang semua ada agama di Kota Bandung ini. Kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hujurat sampaikan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dunia, khususnya kita sebagai bangsa Indonesia ini diciptakan lahir dari berbagai suku bangsa, ras dan agama serta budaya. Bisa pula menjadi potensi bencana. Oleh karena itu kita perlu untuk membangun kebersamaan. Dan alhamdulillah Indonesia berdiri atas perjuangan para tokoh-tokoh agama. Oleh karena itu mari kita pelihara melalui seminar ini dengan kerukunan umat beragama. Bahkan para ulama yang waktu zaman kemerdekaan, ketika Presiden Soekarno meminta fatwa kepada ulama, hadir ulama Muhammadiyah, NU, Persis dan sebagainya, hanya ulama Indonesia yang menyampaikan fatwa bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan. Oleh karena itu, mari kita jaga keberadaan NKRI. Kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan melalui seminar ini kita akan memperkokoh, memperkuat tentang pemahaman kita, implementasi kita di masyarakat yang istilah Prof. Said itu PBNU, Pak Wali. P-nya itu adalah Pancasila, B-nya itu Bhinneka Tunggal Ika, N-nya itu NKRI, dan U-nya itu Undang-Undang Dasar 1945. Itulah PBNU. Dengan kemenungan dari berbagai penganut agama di Indonesia, kita kenal khususnya di Kota Bandung, maka keberadaannya dilindungi oleh undang-undang sehingga keberadaan menjadi skala prioritas pembangunan nasional. Atas dasar itulah Kementerian Agama Kota Bandung dengan arahan Pak Wali Kota dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-71 menyelenggarakan seminar kerukunan umat beragama yang diawali dengan doa bersama seluruh pemeluk agama dan penandatanganan nota kesepahaman tentang kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tujuan dari seminar dan penandatanganan nota kesepahaman ini selain dari meningkatkan pemahaman tentang makna toleransi dari setiap unsur agama, juga dalam rangka memperkuat kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Kota Bandung. Bapak Wali Kota yang saya hormati, Pak Kapolres, Pak Dandim, serta para tokoh umat beragama hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah seluruh narasumber dari agamanya masing-masing. Untuk itu kami berikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Yang kemudian kehadiran para tokoh agama diawali ketika ada kegiatan upacara kebinekaan di Polrestabes Bandung. Kemudian ditindaklanjuti pertemuan dengan pembentukan Satgas Toleransi
yang dipimpin oleh Kesbangpol Kemenabad Kota Bandung yang tempatnya di Kementerian Agama, yang salah satu tugasnya adalah membantu pihak keamanan dalam mengamankan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama pada peringatan hari-hari besar agama. Semua unsur telah menyambut gagasan baik ini. Dan pada tepatnya tanggal 7 Desember bertempat di Aula Kementerian Agama Kota Bandung telah dibentuk draft komposisi kepengurusan Satgas Toleransi yang terdiri dari Polrestabes Bandung, Dandim Kota Bandung, Kesbangpol Kota Bandung, Kabag Kesra, MUI, Kopjalu yang mewakili dari Kemenak Kota Bandung, KUA, FKDT, FKPP, KKMT, seluruh non-muslim, DP Ansor, KNPI, Ormas Kepemudaan, dan Ketua Forum Karang Taruna. Oleh karena itu, pada kesempatan yang bahagia ini, kami mohon sambutan dan arahan dari Pak Kapolrestabes, sekaligus juga dari Pak Dandim dan Pak Wali Kota untuk dapat memberikan arahan serta dapat membuka seminar kerukunan umat beragama yang insya Allah narasumbernya dari agama masing-masing, yang nanti diharapkan para pemuka, para tokoh agama, para pemuda yang hadir pada hari ini mudah-mudahan kita dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat umat kita. Dan ada satu hal barangkali yang perlu segera kita pahami bersama tentang kebebasan umat beragama. Jangan sampai kita ini salah tafsir terhadap orang pindah agama karena keinginan dan kesadarannya masing-masing. Dan ini barangkali perlu diatur regulasi ke depan, karena pada kenyataannya masyarakat Kota Bandung, Pak Wali, masih ada yang non-muslim pindah ke Islam, bahkan mungkin sebaliknya. Dan diharapkan untuk tidak untuk tidak ada ekses-ekses negatif dalam hal kegiatan. Kalau dalam Islam itu mu'alam, mungkin kalau dalam Kristen ada pembaptisan, ini tidak dilaksanakan di tempat umum. Dan Pak Menteri Agama mengapresiasi Pak melalui Twitter akun Bapak, beliau membaca langsung dan kontak kepada saya, memberikan apresiasi kepada Bapak atas langkah-langkah untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Bandung ini. Ya, sangat Bapak Wali, dan ini kami untuk dapat terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Bandung bersama seluruh tokoh agama agar tetap kerukunan umat beragama di Kota Bandung ini tetap harmonis, karena pada hakikatnya Tuhan telah menciptakan kita semua itu adalah untuk lita'arufu, saling kenal mengenal, bukan saling benci. Nanti Pak Abeng ini tokoh penghujung, beliau akan menyampaikannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Madya Bandung, yang saya hormati Kepala Departemen Agama Kota Bandung, yang saya hormati tokoh agama baik dari Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, serta para hadirin seluruhnya yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan hidayah yang diberikan kepada kita semua. Maka pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula Departemen Agama Kota Madya Bandung dalam rangka silaturahim, dalam rangka seminar
untuk meningkatkan toleransi yang ada di Kota Bandung. Sebagai warga baru, tentunya saya ingin mengucapkan diri dulu kepada para hadirin, rekan-rekan semuanya, karena saya baru 4 hari menjadi Kapolres Bandung. Namun demikian perlu saya sampaikan bahwa saya ini adalah orang baru stok lama. Karena pertama saya dinas tahun 92 pernah berdinas di Polres Bandung Barat. Dulu Polrestabes Bandung itu namanya adalah Polrestabes Bandung. Dibagi dari 4 Polres, Polres Bandung Tengah, Polres Bandung Barat, Polres Bandung Timur. Dari Kapolresnya agak duduk manis sambil tidur, monitor laporan-laporan dari Kapolres Bandung Tengah, Bandung Barat, Bandung Timur. Itu dulu. Tapi sekarang hanya 1 Polres. Jadi tidak bisa tidur lagi, harus gerak cepat, bekerja untuk mengamankan masyarakat Kota Bandung dari gangguan kamtipmas yang terjadi. Kemudian saya pernah menjadi Kasat Serse Polres Bandung tahun 2009 selama 8 bulan, kemudian menjadi Kapolres Purwakarta. Setelah Kapolres Purwakarta, pada saat jalan di Karnaga dibuka yang panjangnya 5,4 km, pertama kali saya Kapolres yang buka jalan itu karena saya pernah menjadi Kapolres Korea, Kapolres Bandung. Setelah itu saya pindah ke Wakapolres Jakarta Pusat, dapat fokus di Sumatera Barat, di Hukum Polres Sumbar. Tahun 2014 pilek Pilpres dari Sumbar selama 5 bulan ditarik menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat menggantikan Pak Yoyo. Pak Yoyo, saya gantikan di situ. Negara sekali untuk melindungi dan mengayomi warga. Dalam masyarakat sudah cek, apalagi kita negara keagamaan, maka polisi harus hadir. Untuk itu, di dalam setiap keagamaan yang dekat dalam waktu dekat ini yang akan kita hadapi, seperti menghadapi Natal dan Tahun Baru. Karena setiap kegiatan masyarakat tidak hanya kegiatan keagamaan, berkumpulnya masyarakat kegiatan apapun itu juga, sepak bola, konser, kemudian berbagai pertunjukan, maka itu mengandung kerawanan yang harus diantisipasi. Demikian kegiatan di Kota Bandung, banyaknya perkumpulan masyarakat, berkumpulnya orang, maka mengandung kerawanan. Berbagai kerawanan yang harus diantisipasi adalah tidak pidana, topeng, jambret, rodok, perkelahian, tidak harus diantisipasi. Beberapa waktu yang lalu, setelah saya serah terima pagi hari di Polres Jawa Barat, kemudian saya masih menggunakan medium 4. Jam 18 terjadi penusukan. Ini baru pertama kali terjadi kabar. Penusukan dilakukan oleh 1 orang, Muhammad, orang Ciamis. Kemudian membawa pistol 2, Jiko Dewa, yang menusuk tidak tanggung-tanggung, 8 orang. 1 meninggal dunia, 7 mengalami luka. Itulah dia pertama menjadi Kapolres Bandung. Kemudian alhamdulillah bersama-sama dengan masyarakat pelaku menjadi tangkap. Masuk tertangkap. Ternyata yang bersangkutan adalah orang Ciamis, orang Panayangan Ciamis. Dan pada bulan November 2016 juga melakukan penusukan kepada bapaknya. Ternyata memang bapak ibunya bercerai sehingga broken home, depresi, mengalami gangguan jiwa. Setelah menusuk bapaknya Ciamis, bulan November datang ke Kota Bandung. Tiba-tiba ada Jiko Dewa melakukan penusukan pada orang. Itu yang perlu kita waspadai di tempatan penyeberangan yang kondisinya pelan-pelan. Kemudian juga yang perlu kita waspadai adalah bencana. Hujan deras itu perlu persiapan dari kita semuanya, panitia. Dan yang sangat perlu kita perhatikan, kita perlu waspadai, perlu kerjasama adalah adanya gangguan teroris. Begitu bagaimana saya menyiapkan rencana pengamanan yang tentunya tidak bisa sendiri, bekerja sama dengan pengamanan dalam pihak gereja, pengamanan dalam, pengamanan pihak masyarakat tempat untuk bersama-sama menjamin pelaksanaan ibadah ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Ada 156 gereja yang akan melaksanakan kegiatan bersamaan di Kota Bandung, mulai Natal sampai Tahun Baru. Tentunya
aktivitas kegiatan dalam rangka Natal ini preferensinya sangat banyak. Mulai sekarang sudah ada sampai dengan tahun baru. Kami akan siapkan satu pos utama di Polres Tabes Bandung, 3 pos pelayanan dan 28 pos PAM yang ada di masing-masing polsek. Berkait dengan beberapa kejadian kemarin yang terjadi 1-2 hari ini aja, saya akan menceritakan 1-2 hari ini aja. Ada beberapa kegiatan ormas yang mensweeping perlengkapan peralatan Natal yang digunakan di mall, yaitu di Bekasi dan di Surabaya. Tentunya saya tidak menunggu kejadian itu terjadi di Bandung. Saya sudah proaktif untuk mencari, untuk berkoordinasi, untuk menyampaikan adanya fatwa MUI yang tidak memperbolehkan pemaksaan terhadap karyawan muslim menggunakan atribut Natal. Tetapi fatwa MUI itu tidak dibarengi dengan tindakan-tindakan seperti itu, dilarang. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, sehingga saya sudah mendatangi beberapa tokoh agama menyampaikan dengan Bapak Wali Kota, sehingga bisa membuat rasa aman, nyaman masyarakat Kota Bandung dalam rangka menjalankan aktivitasnya. Dan kami menyampaikan Polres Tabes Bandung siap hadir, negara siap hadir untuk memberikan rasa aman, mengamankan kegiatan-kegiatan keagamaan di jajaran Kota Bandung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bapak Bapak Iwan Santoso. Boleh langsung dengan namanya ya Pak ya, di tulisannya. Dengan namanya. Dari agama Katolik Bapak Romo Agus Sugiarto. Perwakilan dari Yuri Yomanesawan. Dari perwakilan agama muda Bapak Sartiman SPDB. Perwakilan dari agama Konghucu Bapak PKB Setio Negoro. Mewakili kepolisian Bapak Hendro Pandowo Esi. Perwakilan dari Kodim Bapak Kapten Abu Gofur. Nomor 9. Dan untuk perwakilan Kemenak Kota Bandung, mohon berkenan langsung oleh Bapak Kepala Kemenak Bapak Dr. Haji Sukuman MPD. Dan mengetahui Bapak Wali Kota Bandung Bapak Muhammad Ridwan Kamil STMUD. 1, 2, 4, 5, 7, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh tokoh-tokoh agama yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini adalah hari istimewa di mana kita menguatkan lagi ikatan persatuan kita, ikatan persaudaraan kita untuk disampaikan ke seluruh masyarakat Kota Bandung bahwa Kota Bandung adalah kota yang damai, kota yang sangat penuh dengan toleransi dan memberi kebebasan seluas-luasnya kepada keyakinan beragama dan peribadatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, Indonesia adalah negeri yang beragam dalam kesatuan, penuh dengan kebinekaan, tapi bersepakat untuk menjadi ika atau kesatuan. Negeri ini lahir dari lebih 700 bahasa-bahasa yang berbeda. Negeri ini lahir dari lebih 1000 suku bangsa yang terbentang dari timur sampai barat Nusantara. Negeri ini lahir dari mereka-mereka yang berbeda ragam keyakinan dan agamanya. Negeri ini harus menjadi negeri yang mencintai perbedaan, tapi juga menguatkan rasa persatuan. Kita tidak boleh tinggal diam jika di negeri ini masih ada warga negaranya yang hidup dalam ketakutan dalam menjalankan ibadahnya. Negeri ini tidak boleh ada warga negara yang mempunyai rasa kecemasan setiap ia ingin mengadakan perkumpulan dalam keyakinan-keyakinannya. Negeri ini tidak boleh ada rasa kekhawatiran dalam melaksanakan toleransi, melaksanakan hal-hal yang sifat sesuai dengan agama dan keyakinan. Negeri ini tidak boleh ada percik-percik api kebencian satu sama lain yang diperbesar dengan provokasi yang tidak pada tempatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, oleh karena itu di hari ini mari berkomitmen kita bersama-sama melawan benih-benih intoleransi. Hari ini bersama-sama kita lawan pemaksaan-pemaksaan dari satu kelompok kepada kelompok lainnya. Hari ini mari kita berkomitmen untuk melawan ketidakadilan di dalam pelaksanaan hak dasar kita sebagai manusia beragama. Dan hari ini kita lawan yang namanya kebencian sejak masih dalam pikiran. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini jika ada perbedaan selesaikanlah dengan dialog. Jika ada hal-hal yang sifatnya tidak sepaham, mari kita lakukan silaturahmi dalam kesantunan. Dan pula jika kita hari ini perbanyaklah mencari persamaan-persamaan dalam perbedaan, bukan sebaliknya selalu memperbesar mencari perbedaan-perbedaan dalam persamaan yang sebenarnya sudah sangat baik. Kita harus ingat, jika kita tidak bisa bersaudara dalam keimanan, bersaudaralah dalam kemanusiaan. Itulah dasar-dasar yang dilandasi dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan benar. Bapak Ibu sekalian,
Indonesia ini hanya akan maju dan damai kalau kita selalu berlandaskan falsafah Pancasila tadi. Hari-hari ini kita melihat betapa nilai-nilai toleransi, kebinekaan, kepancasilaan seringkali terkikis oleh pikiran-pikiran sempit, oleh pikiran-pikiran pemaksaan, oleh pikiran-pikiran yang sifatnya menutup ruang dialog, oleh pikiran-pikiran yang mau menangnya sendiri, oleh pikiran-pikiran yang mengganggu rasa kenyamanan batin kita. Saya mengingatkan, jika ada ketidakpahaman, hubungi kami pemerintah Kota Batu. Jika ada rasa kerisauan, hubungi kepolisian Kota Batu. Jika ada ketidakpahaman, bisa menghubungi Kementerian Agama Kota Batu. Itulah peran negara menengahi mereka-mereka yang mungkin berbeda pandangan, berbeda pengetahuan, sehingga melahirkan persepsi-persepsi yang akhirnya tidak positif. Kita memimpikan Indonesia yang selalu damai. Kita memimpikan Indonesia tidak terkoyak-koyak seperti negara-negara di Timur Tengah. Hari ini kita doakan Indonesia selalu menjadi negeri yang dalam Islam disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena kita hidup dengan Indonesia Raya yang sama. Kita hidup dengan merah putih yang sama. Kita hidup dengan meminum air tanah yang sama. Kita hidup dengan menghirup udara yang sama. Kita hidup mencari nafkah di bumi yang sama. Mudah-mudahan semangat toleransi hari ini bisa Bapak Ibu sampaikan kepada umat-umatnya, kepada jamaah-jamaahnya, bahwa di Batu sebagai wajah Indonesia, negeri ini harus selalu damai, negeri ini harus penuh dengan kesantunan, negeri ini penuh dengan ruang-ruang dialog untuk mencari kesatuan dan persatuan yang kita banggakan. Saya apresiasi semua yang ada di sini dan akan kita jaga keragaman dan peribadatan Bapak Ibu semua, dimulai dengan sebuah keputusan istimewa. Bulan ini kami melahirkan satuan tugas toleransi, di mana tim ini adalah tim pertama yang Bapak Ibu hubungi jika ada hal-hal yang dirasakan menjadi potensi gangguan dalam peribadatan Bapak Ibu. Mudah-mudahan inovasi Satgas Toleransi ini bisa melahirkan rasa tenang bahwa semua dilindungi oleh negara, dan negara tidak boleh kalah oleh satu dua mereka-mereka yang tidak menghargai persatuan dan perdamaian. Saya kira itu pesan penting yang ingin saya sampaikan ke seluruh warga Bandung melalui Bapak Ibu semua pemuka agama. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi keberkahan, perlindungan, dan kemuliaan bagi Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Masih. Jadi hari ini ada dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, kita menguatkan kebulatan tekad lagi antar seluruh pemuka agama untuk berkumpul menyuarakan deklarasi kebebasan dalam menjalankan keyakinan beragama dan ibadahnya. Di dalam poin-poin itu, satu, bahwa hak beragama itu adalah hak setiap warga negara, sehingga kegiatan beribadahnya dilindungi oleh negara. Ya. Kedua, penggunaan gedung umum dipersilahkan untuk kegiatan keagamaan,
selama sifatnya insidentil. Kemudian juga tadi disampaikan kegiatan beribadah tidak perlu pakai izin, cukup melakukan pemberitahuan ke Kementerian Agama dan kepolisian. Ya. Yang ketiganya, kita bersepakat untuk membuang jauh semangat intoleransi, semangat pemaksaan terhadap yang sifatnya keyakinan. Nah, poin-poin tadi ditandatangani oleh seluruh pemimpin agama, dari mulai Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, juga dari kepolisian, dari Kodim, Kementerian Agama, dan disaksikan oleh saya. Kedua, berita kedua adalah sudah dibentuk Satgas Toleransi lintas agama, sehingga jika ada warga Bandung punya kegalauan, kerisauan, kecemasan oleh sesuatu, silahkan nanti dikontak Satgas Toleransi ini, yang nomor kontaknya nanti akan kita sebarkan di kemudian hari, sedang diproses, agar ini sebagai ekstra perlindungan gitu ya, ekstra perlindungan terhadap keyakinan beribadah di Kota Bandung, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kebulatan tekad ini dan hadirnya Satgas Toleransi plus dengan Pak Kapolres yang baru yang sudah tidak asing lagi di Bandung bisa membuat warga tenang untuk beribadah apapun itu. Tapi kalau ada apa-apa juga lakukan tindakan pengamanan yang sifatnya dini, kira-kira begitu ya. Misalkan yang ada cerita di Trans Studio Mall, itu kan bisa lapor keamanan dulu. Ada satu orang misalkan mengganggu, kan hanya satu orang gitu kan. Tinggal dibuka dialog, ditengahi oleh keamanan. Jadi jangan takut, lakukan prosedur pertama. Jika prosedur pertama tidak memungkinkan, bisa hubungi kepolisian. Jadi sebenarnya itu yang saran saya, untuk tetap lakukan saja kegiatan-kegiatan ibadahnya jika sudah sesuai dengan keyakinannya dan tidak ada aturan yang dilanggar. Selama punya keyakinan itu, setiap gangguan harus kita lawan sama-sama.